Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan ke-11. Jangan lupa presensi, sudah bisa dilakukan sampai nanti jam 6 sore di Kulino. Untuk Mas Zeus nanti akan Ibu klik ya di kelas ya. Di kelasnya Mas Zeus. Baik, Bu. Oke, Ibu langsung aja izin presentasi. Nah, kita masih di PPT 9 ya. Oke, sekarang kita langsung ke slide 17. Seperti itu. Yuk, mari kita belajar. Nih Mas Mbak, kemarin kan sudah multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder ya. Nah, sekarang itu adder sama subtractor, yaitu tambah dan kurang. Dimana tambah dan kurang itu adalah suatu proses yang dasar yang dilakukan di ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, untuk adder dan pengurangan dan penambahan ini, gerbang logikanya sudah pakem, guys. Jadi nanti kuisnya tidak berupa membaca tabel kebenaran, tidak membuat K-maps, tidak membuat gerbang logika, tapi nanti membuat rangkaian paralel. Nah, karena tabel kebenaran, K-maps, dan gerbangnya akan Ibu sampaikan sekarang. Jadi sebagai teori, nanti kuisnya berbeda lagi. Nah, sekarang pertama, pertambahan half adder atau setengah penambahan, rangkaian penambahan biner 1 bit. Tentu penambahan itu minimal 2 ya. Nah, ini jadi inputnya 2, A dan B. Karena inputnya 2, maka di tabel kebenaran ada 2 pangkat 2, yaitu 4. Garis. Ini 0011, 0101, bagian input penulisan 01-nya sudah default ya. Nah, yang di output ini ada sum atau hasil A plus B dan CO atau carry out atau menyimpan gitu. Misal nih kalau disimalkan 23 tambah 9. Nah, 9 tambah 3 itu kan 12 ya, di mana 2-nya ditulis, ini satunya ada di sini. Ini carry, ini yang disebut dengan CO. Seperti itu. Nanti ini yang disebut dengan sigma atau sumnya. Ini berarti 1 tambah 2 itu 32. Seperti ini, guys. Yuk, kalau di binar bagaimana ya cara penambahannya? Nih, 0 tambah 0, hasilnya 0, disimpan 0 atau tidak melakukan penyimpanan. 0 tambah 1, hasilnya 1, tidak melakukan penyimpanan. 1 tambah 0, hasilnya 1, tidak menyimpan. Nah, ini 1 tambah 1, hasilnya 0, menyimpan 1, seperti itu. Nah, setelah diketahui tabel kebenarannya, kita akan membuat rumusnya. Nah, karena outputnya ada 2, ada output sigma, juga ada output carry out. Nah, sigma ini berapa ya? Nah, berarti ini negasi A, B, ditambah A negasi B. Nah, cara menyederhanakannya bagaimana nih? Kan biasanya kita buat K-maps ya. Nah, kalau tidak perlu K-maps, kalau sudah bisa di awang-awang juga boleh. Nah, ternyata negasi AB plus A negasi B itu ini paling sederhananya tuh yaitu XOR, XOR. XOR negasi AB ditambah A negasi B. Nah, kalau kita sudah mengetahui penyederhanaannya, maka gerbang logikanya juga lebih singkat ya. Dibanding ini yang manual, negasi AB plus A negasi B. Nah, lalu kita bisa XOR-kan seperti ini, XOR-kan. Jadi, ini yang paling sederhana yaitu A XOR B. Nah, kalau ditulis dengan simbol, ini A ditambah ada di bundar ada lingkaran B seperti itu. Lanjut kita ke output Cout.
Cout AB. Nah, ini sudah sederhana ya, sudah paling sederhana. Setelah mendapati persamaan yang paling sederhana, maka kita tulis atau kita gambar di gerbang logikanya. Ini simbol dari XOR ya. A XOR B, outputnya sigma, AB outputnya carry out, seperti itu. Dan ini simbol dari bloknya, di mana ini input A dan B. Nah, ini inputnya, dan outputnya sigma dan carry out, seperti itu. Nah, kalau di half adder tadi itu menambahkan satu digit ya, inputnya 2 tok, sekarang full adder. Nah, ini ada contoh penambahan 101, 011. Nah, contoh A masih bisa diselesaikan dengan half adder untuk penambahan binernya. Nah, tetapi untuk contoh B, ini 11 ditambah 01, sudah tidak bisa diselesaikan dengan half adder. Karena itu pula perlu aturan lagi, khususnya untuk 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi kita perlu nih, kalau ada soal 1 tambah 1 tambah 1 itu kan inputannya 3 ya, sedangkan half adder itu inputannya 2, maka half adder tidak bisa digunakan kembali. Maka dari itu diperlukan adanya full adder. Nah, full adder ini ada 3 masukan dan 2 keluaran, yaitu sigma dan carry out. Yuk kita lihat tabel kebenarannya. Nah, ada 3 masukan, yaitu A, B, dan carry in. Ini ya, 3 inputan, 2 pangkat 3 berarti ada 8 baris di tabel kebenarannya. Seperti itu. Penulisan inputnya sesuai dengan defaultnya. Nah, mari kita cari tahu, kita pelajari isi dari tabel kebenaran full adder. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0, tidak menyimpan. 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1, tidak ada simpanan. 0 tambah 1 tambah 0 hasilnya 1, tidak menyimpan. 0 tambah 1 tambah 1, nih hasilnya 0, menyimpan 1. 1 tambah 0 tambah 0 hasilnya 1, menyimpan 0. 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 0, menyimpan 1. 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya 0, menyimpan 1. Dan 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1, menyimpannya 1. Nah, seperti ini tabel kebenaran dari full adder. Ini sudah pakemnya ya. Nah, setelah itu kita cari tahu rumus dari sum-nya atau sigmanya. Berarti ini negasi A, negasi B, carry in, ditambah negasi A, B, carry in, negasi, ditambah ini A, negasi B, negasi carry in, ditambah AB carry in. Nah, setelah kita mendapatkan rumus, sebaiknya kita sederhanakan. Kalau bisa diawang-awang, kalau tidak bisa dibuat Gmaps-nya. Nah, untuk yang polanya seperti ini ada polanya ya, ternyata dia itu tidak negasi secara bergantian. Ini carry in-nya yang tidak negasi. Ini B-nya yang tidak negasi. Ini A-nya yang tidak negasi. Dan ini tidak negasi semua. Ternyata kalau 3 variabel dengan pola yang seperti ini, itu menyederhanakannya ini guys, A XOR B, XOR C in, carry in, kayak gitu. Inilah yang paling sederhana ya, A XOR B, XOR carry in. Nah, lalu untuk output C0, Cout, berarti ini A, negasi A, B, carry in, ditambah A, negasi B, carry in, ditambah AB,
carry in ditambah AB carry in tanpa negasi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan persamaan seperti ini, tapi kok tidak bisa mengawang-awang untuk menyederhanakannya, maka kita buatlah K-map seperti ini. Kita buat K-map dan ternyata hasilnya AB ditambah carry in A XOR B. Nah, setelah kita mendapatkan yang paling sederhana, mari, nah beginilah cara untuk menggambar gerbangnya guys. Ini XOR A XOR B, lalu kemudian di XOR-kan dengan carry in, lalu keluarlah sigma atau sum. Nah, yang ini untuk rangkaian punyanya si out guys. Nah, untuk blok rangkaiannya, di mana ada masukan A, ada masukan B, dan carry in, outputnya sigma dan carry out. Nah, ini contoh dari half adder. Jadi kalau mau membuat penambahan dengan half adder, gambarnya seperti ini rangkaiannya. Nah, yuk kita praktekkan cara menambahan menggunakan full adder ya. Nah, contoh penambahan full adder nih. Contohnya ada benar 1011 ditambah 1111. Ini kira-kira desimalnya berapa ya? Yuk kita cari tahu. Desimalnya berapa? Ini 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Yang aktif 8, 2, 1. Oh, ini 11 ternyata. 11 guys. Ditambah 1, 2, 4, 8. 12, 15. Oh, jadi ini tuh 11 tambah 15. Nah, kalau ada soal seperti ini, lalu tabelnya kita buat. Ini tabelnya sudah default ya, yang ini ya. Ini 1011 ditambah 1111. Nah, ini sebagai C0 ya, C0, ini A0, ini B0. Ini sum atau hasilnya sum 0. Nah, ini CI plus 1. Kalau tadi 0, berarti sekarang C1. Nah, ini C1, A1, B1, dan seterusnya. Ini contoh rangkaian full adder ya, paralel ya. Nah, masih sama seperti tadi, ini misal dulu 2, 3 tambah 19, misal lagi ya. Desimal kayak gini ya, 3 tambah 9 berarti 2 di sini, 1 naik, lalu satunya dipakai, 1 ditambah 2 tambah 1, 42. Nah, ini mirip. Nah, yuk siap-siap ya. Ini cara mengerjakannya. 0 tambah 1 tambah 1 berapa guys hasilnya? 1 tambah 1 hasilnya berapa Mas Mbak? Biner ya? 0. Cakep. Kalau carry-nya, ada carry kah? 1. Carry 1. Nah, carry-nya ditarik ke atas, kita tulis kembali di sini. Nah, kita tulis kembali. Sama kayak ini ya, 2-nya di sini, penambahannya ditaruh di atasnya. Ini juga, cara ngisinya juga sama, ini 0. 1 tambah 1, berarti ini 0-nya hasilnya di sini, carry-nya di sini penyimpanannya. Lanjut, 1 tambah 1 tambah 1, berapa guys hasilnya? 1. Iya, cakep. Carry-nya? 1. Iya, cakep. Carry-nya kita letakkan di atasnya, taruh di sini 1. Nah, cara menggambar ini juga sama. 1 ditambah 1 ditambah 1, maka hasilnya 1, carry-nya 1. Yuk, 1 tambah 0 tambah 1 sama ya, ini 0, tadi ini 1, lalu satunya naik ke sini. Ini juga 1 tambah 0 tambah 1, maka ini 0, ini 1, carry-nya 1 tambah 1 tambah 1. 1, carry-nya 1. Nah, untuk carry terakhir kita letakkan di
di sini guys. 1, ini 1. Dan hasilnya adalah ini yang sumnya ini, S-nya. Nah, ini hasilnya. Ini juga hasilnya. Jadi sama ya, mengerjakan di tabel dan mengerjakan di rangkaian paralel itu sama. Nih, 1, 1, 0, 1, 0. Berapa ini ya? 1, 2, 4, 8, 16, 24, 26 ya betul. 11 tambah 15 yaitu 26. Begitu guys. Cara untuk menambahkan full adder mirip sama desimal ya, cuma ini pakainya 1010 aja. Nah, kuisnya nanti seperti ini. Belum Ibu perlihatkan soalnya, apakah ada pertanyaan? Mau tanya Bu, kalau semisal kita nggak usah pakai ini apa nih, si satu pakai tabel-tabel kayak gini langsung pakai biner gini bisa nggak Bu? Bisa sih, bisa banget ya. Kayak gini aja ya, 1, Cara 0, 1. pengerjaannya maksudnya. Cara pengerjaannya Oh, nggak pakai ini apa ini? Apa boleh, itu tadi? boleh. Tapi kalau ujian dipakai ya. Kalau ujian ini ditulis ya CI, AI, BI, SI, JI plus 1 gitu ya. Kan ujiannya open book. Kalau tanpa keterangan ini ya gampang aja sih. 1 tambah 1 berarti 1. Di sini nyimpen 1. Berarti ini 1. Di sini nyimpen 1. Ini 0. Nyimpen 1. Nah, kalau biasa sih seperti ini ya simpelnya ya guys. Lalu kita kasih tabel itu biar lebih paham urutannya kayak gitu. Dan juga lebih mudah kita meletakkan di bagian rangkaian paralelnya ini. Begitu guys. Ini 0. Ibu. Nah, ada pertanyaan lagi apa tidak sebelum Ibu kasih soal? Oke, Dian? Oke, biar lebih paham, mari Ibu kasih soal ya. Nah, ini PPT-nya akan Ibu share nanti. Oke, coba lihat dulu nih. Ini ada depannya ini FA. Nah, ini yang paling depan ini bisa diganti dengan half adder, guys. Half adder kan inputannya 2 tok ya, A sama B ya. Jadi cocok kalau diletakkan di depan. Kalau pakainya full adder, A, B, sama C. Tapi kalau menggunakan half adder cukup A sama B saja, kayak gitu. Paling enak depannya kasih half adder sih. Ya, kalian bisa perhatikan ya, half adder dan full adder. Nah, sekarang ini full adder 8 bit. Ibu soalnya sekarang itu Ibu snip-snip Ibu letakkan ke Jamboard. Oke, Jamboard. Nah, silakan Mas Mbak masuk ke Jamboard-nya ya. Nah, nanti di sini ada 3 mahasiswa yang bisa mengerjakan. Nah, Ibu minta tolong ada 1 orang desimal biner 8 bit. Silakan 1 orang. Desimal 70 dan desimal 80
jadikan biner. Siapa silakan dicup dulu. Langsung jawabannya ya, tidak perlu caranya ya. 70 desimal, jadikan ke biner 8 bit. Oke, terima kasih Mbak Talia. Sudah dicup sama Mbak Talia. Enggak apa-apa. Kok dihapus lagi? Hasilnya aja. Ibu anggap desimal ke biner sudah bisa. Oke. Cakep Mbak Talia. Apakah benar? Nah, karena 8 bit, 8 digit ya Mbak. Nah, ini hasilnya Mbak Talia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena Ibu request 8 bit, maka ada 0 di depannya ya Mbak. Nah, lalu Ibu butuh 1 orang untuk mengerjakan tabelnya. Dan 1 orang untuk betul, terima kasih Mas Kadif, gercep sekali, Masya Allah. Nah, 1 orang untuk mengerjakan rangkaian paralelnya. Ini sudah Ibu persiapkan. Pakai yang paralel rangkaiannya, pakai warna yang selain hitam ya, biar kelihatan. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Mbak Aisyah pakai ballpoint selain hitam ya. Mas Kanif nggak usah dikasih panah-panah juga nggak apa-apa Mas Kanif. Nggak usah kasih panah aja Mas Kanif. Nah, gitu aja, lanjutkan. Sip. Oke, yang lain jangan khawatir, nanti akan ada soal lagi. Oke, ada yang message. Oke, Mas Zeus minta link Jempol. Tadi sempat keluar ya. Nih ya. Oke, sudah bisa masuk, Mas. Sip. Oke, baik. 100. 10. Mana nih? Nah, yang tepat ini ya. 100, 10, 10, 110. 100, 10, 110 ya. Ini Mbak Aisyah kurang ya. Ada sesuatu nih. Ini yang benar. Iya, cakep. Nah, sip.
ini sebenarnya kalau dituliskan ada 0 di sini ya. Nah, tapi karena Ibu request-nya itu 8 bit, nah 8 bit, maka yang ditulis 100111100 seperti itu. Nih Mbak, 1011101. Nah ini punya Mbak Talia, seharusnya ini 0 tambah 1 tambah 1 ini 0 ya di sini ya. Oh. Di sini 1 ya. Nah ini 1, ini 0. Nah seperti itu, sudah Ibu perbaiki 10010. Nah hasilnya ini. Yap, nah seperti itu. Ini Ibu akan recap. Nah kalau 8 bit, jadi Ibu milihnya 8 aja. Sebentar ya, Ibu jeda sebentar ya. Silakan dipahami ya Mas Mbak. Ibu mau ambil dedek dulu. Oke, kita lanjut. Addernya sudah selesai, sekarang ke subtraktor, yaitu pengurangan. Sama seperti tadi, ada half di mana menambahkan 2 biner 1 digit A dan B. Ini A dan B ya. Nah, ini 0 kurangi 0. Nah, di sini D atau difference hasilnya. Difference ya. Difference. Nah, B itu borrow. Kita meminta atau mengambil. Bentar lagi ya guys ya. Maaf ya.
menunggu. Nah, Ibu lanjutkan. Ini tabel kebenarannya untuk yang half subtractor. 0 kurangi 0 hasilnya atau difference itu 0 dan dia tidak meminjam dari sebelumnya. Kok ada peminjam-meminjam tuh, Bu? Nah, seperti pengurangan, misal ini 2, 3, ya Allah, biasanya Ibu dikurangi 5. Nah, 3 kurangi 5 tidak bisa ya guys ya. Maka kita perlu meminjam 1 dari sini. 13 kurangi 5 berapa Mas Mbak? Berapa 13 kurangi 5 guys? 8. Iya. Ibu gitu aja sampai nanya. Ya, Ibu mau ngetes aja sih. Ini 8 ya, maaf ya. Nah, ini 8. Lalu ini tinggal 1 ya. Jadi nanti ini sebagai difference dan 1 sebagai borrow atau meminjam kayak gitu, guys. Nah, terus ini ada kita kembali ke tabelnya. 0 kurangi 1. Betul ya, meminjam 1. Tapi kok hasilnya 1, bagaimana itu? 0 kurangi 1, betul meminjam 1, tapi kok hasilnya 1. Nah, waktu dulu Ibu waktu belajar, Ibu juga bingung ya, kok iso ya. Nah, 0 kurangi 1 seperti ini kan. Meminjam 1, jadi di sini 0, 1. Nah, ingat ternyata ini adalah biner, di mana 10 atau 01 itu adalah 2 ya. 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1. Seperti itu guys. Maka 0 kurang 1, borrownya 1 atau meminjam 1, hasilnya juga 1. Seperti itu. Nah, lalu 1 kurangi 0, hasilnya 1. Tidak meminjam, 1 kurangi 1, hasilnya 0. Dan tidak meminjam, seperti itu. Nah, ini itu pakemnya ya. Nah, lalu kita membuat rumusnya. Nah, untuk DI ini sama kayak tadi ya. Negasi AB kali B ditambah A negasi B. Jadi bisa kita rumuskan atau bisa kita singkat menjadi A XOR B. Lalu untuk yang borrow out itu negasi A dan B. Nah, setelah kita mendapati rumus yang paling sederhana, kita bisa menggambarkan gerbang logikanya ya. Seperti ini gerbang logikanya. Untuk yang DI A XOR B, lalu yang untuk borrow out negasi A B, seperti itu. Ini untuk penulisan rangkaiannya, di mana half subtractor inputannya A, outputnya difference dan borrow out. Nah, seperti itu half subtractor. Nah, lanjut ke full subtractor. Sama seperti tadi ya, full adder ya. Dia punya 3 inputan A, B, sekarang namanya B-in. Atau kalau kita sebut borrow in. Seperti itu. Nah, untuk menuliskan angka 01 sudah default. Nah, yuk kita pelajari cara pengurangannya. Yuk. Nah, 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya 0, borrow out-nya 0 atau tidak meminjam. Lalu 0 kurangi 0 kurangi 1, hasilnya 1, borrow out-nya 1 kayak tadi ya. Nih, 0 kurangi 1. Difference-nya 1, borrow-nya 1. Dikurangi 0, maka tidak berubah, tetap 1 dan 1. Lanjut, 0 dikurangi 1, difference-nya 1, borrow-nya 1,
terus dikurangi 1 lagi, maka diversnya 0, boronya 1. Lanjut, 1 kurangi 0, hasilnya 1, peminjamnya 0. Nih, 1 kurangi 0, ini ya, difference-nya 1, boronya 0, lalu dikurangi lagi dengan 1, maka difference-nya 0, boronya 0. 1 kurangi 1, 0. Dikurangi 0 lagi, tetap jadi 0, 0. Nah, 1 kurangi 1. Itu difference-nya 0, boronya 0. Lalu dikurangi 1 lagi, maka difference-nya 1, boronya 1. Nah, begitu cara memahami si tabel kebenarannya. Nah, setelah itu kita cari persamaannya. Ini difference, di mana kita mencari yang SOP ya, yang angka 1, negasi A, negasi B, boroin, ditambah negasi A, B, negasi boroin, ditambah A, B negasi, boroin negasi, ditambah, ini tanpa negasi semua. Nah, kita bisa lihat polanya. Polanya di sini dia 3 variabel. Dan ada 1 variabel yang tidak negasi secara bergantian. Nah, ini bisa disimpulkan kalau disederhanakan jadi apa, guys? Sama kayak full adder tadi, guys. Kita sederhanakan jadi simbol apa? Sama. Iya, bukan sama. Yang itu loh, yang 3 huruf depannya X itu loh. Apa, guys? Bisa disederhanakan jadi apa? Nah, sama kayak ini ya. Simbol apa ini, guys? Simbol apa? Ayo, ya udah. Itu adalah simbol XOR. Nah, kalau kita ingat-ingat, kalau kita menemukan ada 3 variabel, lalu ada salah satunya ini tanpa negasi dan bergantian, maka bisa disederhanakan menjadi XOR. Ini A, XOR B, lalu XOR lagi, boroin, seperti itu ya disederhanakannya. Lalu untuk yang borrow out, kita cari negasi A, negasi B, B-in, ditambah negasi A, B-in, B, negasi B-in, borrow-in, ditambah A, negasi B, negasi borrow-in, ditambah, oh ini yang negasi itu yang A malahan. Nah, ini tanpa negasi. Ini A, B, borrow-in. Yang pertama, negasi A, negasi B, B-in, oke. Negasi A, B, negasi B, atau B-in. Oke, negasi A, B, B-in, A, B, B-in. Nah, seperti ini ya. Nah, kita perlu sederhanakan. Kalau kita tidak bisa mengawang-awang, maka kita buat key maps-nya. Setelah dibuat key maps-nya,
Diketahui kalau borrow out itu penyederhanaannya negasi AB ditambah B input borrow in A XOR B negasi. Nah, ini merupakan gambar dari output difference dan output borrow out. Nah, kalau dibuat rangkaian FS-nya, masukannya borrow in A dan B, keluarannya difference dan borrow out seperti itu. Ini rangkaian jika membuat full subtractor dari dua buah half subtractor seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari rangkaian full subtractor paralel dengan half subtractor ya. Nah, seperti ini. Di mana inputannya ada A0, B0. Nah, lalu juga ada difference dan juga ada borrow. Nah, pada sistem bilangan terdapat komplement 2. Wah, komplement 2 itu kita pernah belajar ya, komplement 2 ya. Mari kita buka. Itu di pertemuan kedua, guys. Nih, operasi aritmatika menggunakan komplement 2. Nah, komplement 2 itu mengubah positif menjadi negatif. Nih, ada positif 23 diubah menjadi negatif 23. Masih ingat kan ya di pertemuan kedua? Nah, misal ada perhitungan seperti ini, 19 dikurangi 11. Maka bisa kita tuliskan 19 ditambah minus 11 seperti itu. Jadi lebih mudah kita tambahkan. Menambah dan mengurangi itu kan kalau kita lebih mudah menambahkan ya guys ya. Nah, jadi seperti kita ketahui, komplement 2 dapat digunakan untuk pengurangan bilangan biner. Sifat ini memungkinkan adder untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita akan melakukan pengurangan menggunakan adder, guys. Jadi, sama kayak tadi. Ini ya, contohnya subsektor pengurangan menggunakan full adder. Jadi, baik tabelnya maupun rangkaiannya kita menggunakannya full adder. Nah, minus 70 dikurangi 80. Maka kita bisa tuliskan menjadi minus 70 ditambah minus 80. Nah, cara mengerjakannya seperti itu. Ibu pindahkan ke Jamboard dulu. Oke, Ibu pindahkan ke Jamboard. Nah, full subtractor dari full adder 8 bit. Nah, caranya seperti ini. 70, pertama kan kita udah pernah bikin ya ini ya, biner 70 ya. Lalu di komplement 1 itu mengganti angka 0, biner 0 jadi biner 1. Lalu ditambahkan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, Ibu perlu 1 orang untuk membuat minus 80. Nah, silakan dibuat minus 80 di sini. Komplement. Ini ini 80 komplement 1 tambah 1 ditambah. Nah, ini minus 80. Komplement 2. Silakan diisi.
minus 80. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan dikerjakan. Silakan ditulis. Nah, sambil ada yang mengerjakan, Ibu mau menjelaskan penambahan. Silakan dikerjakan ya, Ibu mau menjelaskan yang ini. Karena di kelas sebelah itu penambahan 1 agak bingung ya. Nah, ini kita menambahkan 70, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 ditambah 1. Nah, 1 ditambah 1 itu 0 di sini, lalu menyimpan 1. Nah, maka di sini 1. Lalu yang lain tinggal ngikutin aja, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, seperti itu cara penambahan satunya. Yuk, sekarang 80, silahkan. Gampang ya, karena kita sudah juga pernah melakukannya di pertemuan 2. Sebagai tugas juga loh. Yuk, silahkan. Yeay, ada yang mengerjakan. Sip, sip, sip. Bu Nurul izin bertanya. Iya. Habis ini masih ada materi lagi apa enggak ya, Bu? Enggak, habis ini nanti mengerjakan tabel, satu orang mengerjakan tabel, lalu sudah selesai. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk, tinggal komplement 2. Jangan lupa setelah mengerjakan ditulis namanya ya. Oke. Nah, Ibu butuh 1 orang untuk mengisikan tabelnya. Yang mengerjakan ini siapa guys? Minus 80 ditulis juga ya. Lalu siapa yang mengerjakan di tabel? Silahkan. Ini kesempatan terakhir untuk kuis hari ini ya. Yuk, siapa yang mengerjakan minus 80 nanti akan Ibu jelaskan. Ini ya. Sembari Mbak Aisyah mengerjakan, Ibu akan menjelaskan yang ini. Yang ayo Mas Yus. Oke, thank you Mas Yus. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 ditambah 1. Mbak Aisyah dikerjakan aja ya. Pakai pulpen selain hitam. Nah, 1 tambah 1 itu 0. Nyimpen 1. 1 tambah 1 ini 0 lagi.
nyimpen 1 lagi, 1 tambah 1, 0 lagi, nyimpen 1 lagi, 1 tambah 1, 0 juga, nyimpen 1 di sini. Lalu di sini 1, 1 tambah 0 maka 1 ya. Di 1, 0, 1, seperti ini. Jadi 10, 11, 00, 00. Nah, Mas Zeus diperbaiki ya. Hasilnya yang ini. Oke. Nah, yang di sini 1011 di sini. 00, 1011, 0000. Seperti itu. Oke, Mbak Aisyah, silahkan dilanjutkan. Ditambah ya, Mbak Aisyah. Walaupun soalnya itu 70 minus 80, tapi kita mengerjakannya pakai full adder, guys. Mbak Aisyah, 0 tambah 0 berapa? Nah, sip, dilanjut. Iya, betul. Nol tambah 0, betul. 1 tambah 0, 1, betul. 0, 1, betul. Mbak Aisyah, 1 tambah 1, Mbak Aisyah, 0 ya. 1 tambah 1, 0 ya. Lalu 1 ini oke. 1, 1. 1. Ini 1, Mbak Aisyah. Ini berarti 1. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Nah, begitu ya. Sudah Ibu revisi ya.
11, 10, 10, 10. Ini recapnya. Wait. 011. Oh iya. Nah, pakai ini aja ya guys ya. Nah, untuk full subtractor full adder. Ini ditambahkan. Nih, berarti hasilnya kalau ibu mintanya 8 bit, maka yang dipakai dari ini ya, 8 bit terakhir ya. 0110110 seperti itu. Nah, 8 bit yang ini aja sih sebenarnya. Tapi kalau ibu menulisnya tanpa ada embel-embel 8 bit, nah ini tidak ada kata-kata 8 bit, maka semuanya ditulis seperti itu. Nah, yep, sudah selesai. Nah, apakah ada pertanyaan dari Mas Mbak? Bagaimana? Oke, Ibu letakkan snip. Nah, ini ya. Mbak Aisyah P tetap Ibu kasih poin, it's okay. Nah, pakainya yang ini. Ini Ibu hapus. Nah, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, sip. Nah, ini kosong. Nah, oke, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Ibu matikan rekamannya.